Pasir laut dan sedimen laut berbentuk pasir pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal komposisi, tetapi penggunaannya dalam konteks berbeda bisa menyebabkan perbedaan makna. Pasir laut merujuk pada pasir yang terdapat di dasar laut, pantai, atau wilayah pesisir. Pasir ini sering digunakan dalam konstruksi, terutama untuk reklamasi lahan, pembuatan beton, dan bahan bangunan. Sedimen laut berbentuk pasir. Istilah ini lebih luas dan mengacu pada material berukuran pasir yang terdapat di dasar laut atau perairan laut. Sedimen ini bisa terdiri dari berbagai komponen, termasuk mineral, partikel organik, atau puing-puing dari erosi batuan. Pasir laut bisa dianggap sebagai bagian dari sedimen laut. Apakah penambangan pasir laut dan sedimen laut berbentuk pasir dibolehkan? Meskipun pasir laut dan sedimen laut berbentuk pasir secara komposisi serupa, keduanya memiliki dampak lingkungan yang serius jika ditambang secara berlebihan. Dalam banyak kasus, penambangan ini merusak lingkungan dan seringkali hanya diperbolehkan dengan regulasi ketat untuk meminimalkan kerusakan ekosistem. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan aktivitas ini berkelanjutan dan tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa penambangan sedimen, termasuk pasir laut, sering merusak lingkungan. Berikut adalah dampak-dampaknya. 1. Erosi pantai. Pengangkatan pasir atau sedimen dari laut dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem alami pengendapan pasir yang mempercepat erosi pantai. 2. Kerusakan habitat laut. Penambangan sedimen dapat menghancurkan habitat seperti terumbu karang, padang lamun, dan dasar laut yang merupakan habitat penting bagi banyak organisme laut. 3. Mengganggu ekosistem. Pengangkatan sedimen bisa mengganggu siklus nutrisi alami dan arus laut yang berpotensi mengubah ekosistem secara keseluruhan dan mengganggu spesies yang bergantung pada ekosistem tersebut. 4. Kualitas air. Penambangan dapat meningkatkan kekeruhan air laut yang memengaruhi fotosintesis tanaman laut dan mengganggu organisme yang hidup di perairan tersebut. Meskipun ada klaim bahwa penambangan dan ekspor hanya dilakukan untuk sedimen yang mengganggu jalur pelayaran, dampak lingkungan tetap menjadi perhatian utama bagi banyak pemerhati lingkungan. Jikapun penambangan dan ekspor pasir tersebut tetap akan dilakukan dengan alasan tersebut, mengapa kemudian pasir tersebut dijual ke negara tetangga yang digunakan untuk reklamasi pantainya sehingga daratannya makin meluas bahkan mengancam wilayah perairan dan kedaulatan teritorial Indonesia sendiri? Bukankah lebih baik jika sedimen berbentuk pasir tersebut digunakan saja untuk meninggikan wilayah daratan yang mengalami abrasi dan bahkan sudah tenggelam seperti di wilayah Pantura Jawa, termasuk wilayah utara Jakarta yang sebagiannya sudah tenggelam? Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.